yang ditulis itu Tuhan sudah berfirman dalam dibakar, arti, Pak. siapa itu yang tahu penulisnya itu? Sebentar, sudah dibakar. Yang 4 orang katamu itu sudah dibakar. Dibakar. Nggak tahu Apa sejarahnya kok lagi? dibakar. Coba Ada dibakar dijawab. kambing. Jangan menutupi kepanikan Anda dengan tertawa. Nah, pertanyaan saya, sapi betina, surat semut, surat lebah, siapa yang nulis? Redaksinya Mereka ada enggak? berempat. Mereka berempat sudah nulis. Mereka semuanya menuliskan. Menulis. Kau Ibnu bisa Mas'ud, Mana- Said bin mana Sabit, Ka'ab, redaksinya? Oke, semuanya baiklah. menuliskan. Sepertinya Pendetawati harus turun tangan untuk menghadapi redaksinya anak ada di serigala ini ya. hadis. Mana Oke, redaksinya? gini nih. Coba Oke, ada ini di aku jawab jawab itu. ya. Coba teman-teman izin aku Mana menjawab dalam dulu. Izin Al-Quran mana teman-teman di mute tertulis dulu. seperti Bang itu Ben di dalam mute dulu. Al-Quran? Izin, Nggak izin. ada. Adanya Oke, surat aku semut, jawab. surat Oke, aku akan sapi, jawab seperti itu aja. seperti keinginanmu, persis seperti keinginanmu, tepat seperti yang kau inginkan. Coba dengarkan dulu ya. Saya akan menjawabnya. Imamat pasal 21 nomor 20, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, Imamat. orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya, setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian. Ini kok Tuhan rasis sekali. Sapi betina atau Kenapa imamat? Tuhan tidak suka dengan manusia berbongkol dan pelirnya rusak? Yang Kenapa? nulis Tuhan nggak siapa? suka dengan biji pelir yang rusak. Kenapa Tuhan Sapi tidak betina suka siapa yang dengan nulis? hambanya yang pelirnya rusak? Sapi betina siapa yang nulis? Iya, kenapa? Kenapa kotoran Minus. sapi jadi penebus Surat kalian? ke atas. Kenapa Tuh, tai minus. sapi Sapi jadi betina. penebus kalian? Cari, cari yang Nah, kan sudah berobat lah. dijawab dari tadi. Kenapa kok gak berani jawab pertanyaannya Uni? Pertanyaan kau udah dijawab kok tadi. Kenapa kok bisa ada buah pelir di situ ya? Siapa yang nulis? Aku bingung. Orang pas nulis buah pelir tuh tangannya tuh beneran gak sih? Pelir gitu sesuai dengan gitu. Kebayang gak sih dia pas nulis itu? Siapa penulis kitab ini gitu? Coba saya naik dong Al Ayubi kata Bang Dolphin, naikin Bang Dolphin. Iya. Anda juga bingung nih. Katanya kan mengatakan kalau semua Pentatuk itu ditulis Musa, tapi di 5 ayat terakhir itu yang di Devarim itu pasal terakhir, lah kan Musa udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu saya Oke, mau tanya, kalau diklaim itu ditulis oleh Yosua, Sesuai dengan Ada judul nggak? ya. ada nggak datanya atau cuma sekedar klaim? Oke, kita sedikit kajian dulu sebelum Oten yang mau bertanya sesuai dengan tema yang saya janjikan tadi. Saya minta Rahmat untuk bahas tentang, tadinya saya minta mereka bertanya aja, Oten bertanya, tapi kayaknya kita juga harus memberikan pemahaman kepada teman-teman kita Kristen ini bahwa kitab suci itu memiliki esensi. Apa itu kitab suci? Kenapa kitab itu bisa dikatakan suci? Nah, jadi nanti buat teman-teman Kristen kalau bisa tuh bertanya sesuai dengan tema. Tapi kalau nggak pun kalian sesuai dengan tema ketika bertanya itu juga nggak masalah, ya. Oke. Ya, jadi teman-teman Kristen yang mau bertanya, bawa Roh Kudus, jangan tinggal otaknya ya di bawah, bawa otaknya sekalian. Oke? Biar akalnya berfungsi. Memang saya akui daya akal orang tuh beda-beda. Ya, tapi otaknya bentukannya sama kok ya. Oke. Al-Quran adalah berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang bisa dimaknai secara etimologi itu bacaan, tapi bukan berarti bacaan itu melulu dilihat dari teks begini ya. Begini itu bukan melafazkan pun bisa didefinisikan sebagai membaca. Contoh ketika saya bilang, saya mau membaca surah Al-Baqarah, saya nggak perlu lihat teksnya karena saya sudah hafal, maka saya lafazkan dengan mengeluarkan dari lisan saya. Itu harus dipahami sama orang Kristen. Tolong kalian jangan memaksa bahwa umat Islam itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia, karena Al-Quran kami diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, kemudian Al-Quran sendiri adalah kalamullah, bagian dari wahyu, salah satu dari wahyu, di mana wahyu bukan hanya kalamullah, yaitu perkataan Allah yang diulangi oleh baginda Rasulullah, yang dihafalkan kemudian disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan kemudian dituliskan oleh para sahabat, bukan hanya dihafalkan melainkan juga ditulis, diberikan ke generasi seterusnya, itu generasi tabi'in, kemudian diajarkan ke generasi seterusnya tabi'ut tabi'in.
atau generasi tabiut. Kemudian generasi setelahnya tabiut tabiin. Nah, Al-Qur'anul Karim itu ketika dibakar mushafnya, Al-Qur'annya tidak hilang. Kenapa? Al-Qur'an tidak hanya bersandarkan kepada tekstual. Transmisi Al-Quran yang paling penting, dan ini diakui oleh orang-orang di luar Islam juga, bahwa transmisinya itu yang paling penting dengan hafalan. Tradisi lisan ini bukan hanya milik orang Arab. Ingat, tradisi lisan juga dimiliki oleh orang Yahudi. Itu kenapa ada Torah Sebe'alpeh. Torah lisan, Torah yang belum tertulis. Nah itu. Jadi kalian harus mengerti dulu esensi tentang apa itu kitab suci kami, kenapa bisa dikatakan suci, baru silahkan kalian bertanya. Nah, kenapa? Karena kalau kalian sendiri tidak mengerti esensinya, lalu kalian bertanya, kami lelah untuk menjelaskannya dari nol lagi, naik ke level selanjutnya. Maka tolong untuk kali ini, kalian yang berdiskusi dengan kami yang ada di sini, jangan jadikan kami menurunkan kualitas kami sebagai manusia dengan apa? Dengan apa ya? Bukan berhadapan dengan manusia, tapi dengan hewan. Tolong, jadilah manusia untuk malam ini ya. Karena saya lagi nggak mau debat kusir. Jadi saya mau kok debat kusir, tapi nantilah kapan-kapan ya, jangan sekarang ya. Oke, saya izinkan host juga sudah memberikan apa kepada saya ya sebagai moderator. Teman-teman yang berdiskusi dengan kami ini minimal mengerti dengan apa yang kalian omongkan. Tidak apa-apa kalian tidak pintar, tapi setidaknya ketika kalian mangap, mulut kalian terbuka, yang keluar dari lidah kalian tuh kalian tahu apa artinya. Oke? Ya, oke. Jadi buat teman-teman Kristen, kalian kalau nggak ngerti nggak usah jelasin kitab suci kalian. Kami juga nggak butuh. Tapi room ini untuk siar Islam menjelaskan ke apa ketidaktahuan kalian terhadap Al-Quran. Itu poin pentingnya di sini. Oke. Kita sapa dulu yang ada di sini. Assalamualaikum. Di sini sudah ada Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril, Bang Ardiansa. Assalamualaikum Bang Alayubi atau Bang Dolphin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Ben, Bang Ardiansa, Bang Jibril, dan Bang Dolphin adalah nanti backup saya ketika mereka ingin menambahkan dari sisi mereka. Karena umat Islam ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, izin naik kos. Udah Pak. Oke, kita akan siapkan 3 kursi yang sudah diisi sama Francius dan juga Michael, dan satu yang kosong itu akan kita isi untuk teman Kristen. Jadi teman-teman Kristen punya 3 kursi di sini untuk mempertanyakan tentang Islam. Buat Oten Bani Typing di bawah yang nggak punya Roh Kudus, silahkan minimal kalian habis menghujat tap-tap layar ya. Tolonglah biar bermanfaat hidup kalian, minimal sedikit lah gitu, udah nonton menyaksikan ilmu, nggak mau pula tap-tap layar. Tap-tap layar ya Oten di bawah ya. Sambil menghujat tolong tap-tap layar. Oke, kita sapa dulu. Iya Pak D, silakan. 2 akun utama tewas Bude, izin ngamen Bude. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman monggo di subscribe. Monggo di follow akunnya Bang Dolphin, kompornya umat Islam ya. Silakan di follow akun beliau karena akun beliau tuh syahid 2 ya, karena menghadapi Mikana dan juga menghadapi Ica ya. Mungkin begitu dulu, silakan di follow Bang Dolphin, Bang atau Bang Alayubi. Alhamdulillah, barusan saya report Bang Dolphin. Iya, thank you. Oke, kita sapa dulu. Di sini ada Bang Francius. Halo, good evening, Ya. Bang Francius. Ya, selamat malam, Good Kak. evening. Ya, Ya, selamat ini malam. saya kembali masuk tadi yang bertanya tadi mengenai 678 masa itu ya. Oke. Ya, ini Ya, saya sudah dapat ayatnya. Surah Fusilat ayat ke-9, 10, 11 kan? Iya, Kak. Oke, mungkin saya jelaskan dulu. 9, 10, Sebentar, Kak, saya 11. disclaimer dulu. Ini 9, saya 10, bertanya 12 atas itu. dasar ketidaktahuan ya. Jadi saya cuma bertanya bukan Iya. menanggapi. Oke. Iya, aman. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Oke. Kita coba jelaskan dulu sama saudara kita ini ya. Ini pertanyaan yang sudah sangat basi sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ulangi untuk membahas ini. Karena ini adalah pertanyaan purba. Apakah
bumi dan langit itu diciptakan selama 6 masa atau 8 masa. Kenapa di ayat lain dikatakan 6 masa, tapi kok di Fusilat ayat 9, 10, entah 11 apa 12 itu kenapa ada seolah-olah 8 masa. Jadi di situ Fransius itu Kristen apa? Katolik atau Protestan nih? Saya Fransius. Kristen Katolik. Nah, jadi kalau Anda membaca, kita buka lagi. Aduh, saya sudah tutup tadi ya. Surah Fusilat. Fusilat ayat 9 ya. 9 sampai 12. Nah, coba saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja. Arum dikecilin, nak. Oke. Oke, saya bacakan. Di sini katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Ya. Bumi 2 masa, ingat. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian. Itulah Tuhan semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanannya, penghuninya dalam 4 masa. Ya, ingat ya, narasi 1 Allah menciptakan bumi selama 2 masa. Dan ada narasi selanjutnya. Menetapkan di bumi itu gunung-gunung kokoh di atasnya, dia memberkahinya, menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Kemudian bagi orang yang bertanya, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Nah, jadi begini analoginya. Allah menciptakan bumi saja itu 2 masa. Menata bumi membutuhkan waktu 4 masa, bukan berarti 2 ditambah 4 ditambah 2, bukan. Tetapi menciptakan bumi dan menata bumi itu membutuhkan waktu 4 masa maksud saya. Sementara kalau buminya saja tanpa benda-benda di dalamnya seperti gunung dan isinya itu ya itu tidak disebutkan, tetapi keseluruhannya membutuhkan waktu 4 masa. Nah, berarti bumi dan seluruhnya itu 4 masa, maka langit 2 masa. Maka sesungguhnya sama dengan ayat lainnya bahwa diciptakan bumi dan langit hanya 6 masa. Begitu, kok hanya sebanyak 6 masa, selama 6 masa gitu. Silakan Fransius. Dan sebelum Fransius, Bang Ben atau Bang Ardiansah mau menambahkan, Bang Jibril, Bang Aliobi, siapa yang mau menambahkan? Bang Iya, Ardiansah biar silakan. ditanggapi dulu aja, Uni. Beliau kan bertanya atas dasar ketidaktahuan. Nah, siapa tahu dengan Ya mungkin ada penjelasan yang mau Uni. menambahkan dulu nih. Ada yang mau menambahkan nih. Bang Jibril ada yang mau menambahkan? Udah cukup jelas kayaknya. Bang Dopin ada yang mau ditambahkan? Ya, tambahnya izin ngamen aja dulu karena sudah jelas. Ya itu sama aja kayak saya yang ngomong kan barusan. Ngelek nih Diva. Ini Diva ngelek. Ini Diva ngelek. Oke, Kak. Silakan. Iya. Fransius. Ya Kak, saya sudah puas dengan jawabannya. Saya bertanya hanya karena bingung aja tadi di live sebelah. Mereka itu terpaut atas pilihan 678. Jadi saudara muslim yang ingin menjawab itu jadi bingung. Diputar dengan narasi-narasi 678. Dipotong-potong dan saya tidak tahu jawaban pastinya. Jadi saya kesini untuk mengetahui jawaban aslinya, jawaban pastinya saja. Dia tidak membaca. Dia tidak membaca. Iya, itu harus dibaca. Diksi narasi dari Al-Quran itu harus dibaca dengan cermat gitu. Nggak bisa baca terjemahan tafsir itu nggak bisa ya, karena ada konteks juga yang harus dijelaskan. Jadi di situ jelas ya bahwa ini kalau analoginya tuh gini ya, analoginya gini Fransius. Waktu keseluruhan saya bangun rumah ini tuh butuh waktu 6 tahun. Tapi saya pas bikin pondasinya toh itu cuma 2 bulan. Nah, saya butuh membuat pondasi dan menyusun-nyusun rumah dinding segala macam tuh butuh semuanya itu 4 bulan. 4 bulan itu masa yang dibutuhkan untuk membuat pondasi dan juga menyusun dinding, meletakkan foto-foto, menyusun itu butuh 4 bulan. Nah, atapnya butuh cuma 2 bulan. Maka sesungguhnya waktu yang saya butuhkan untuk membuat rumah ini menjadi sebuah rumah hanya selama 6 bulan gitu.
Aduh teman-teman Muslim nggak usah ikut-ikutan menghujat ya di bawah. Kalau Kristen itu biarkan mereka memenuhi hasrat mereka untuk menunjukkan aslinya sebagai penghujat, biarkan. Tapi tolonglah, nggak usah, kita nggak usah. Kayak kita tuh kayak udah kayak baru lihat Oten menghujat aja deh. Kita tuh udah sering loh lihat Oten menghujat. Jadi kita tuh nggak perlu kayak ngebalas, karena kalau kita ngebalas bukan malah berhenti mereka. Mending dibiarin aja. Ya, gitu ya teman-teman Muslim, janganlah kita nggak usah ikut-ikutan. Biarkan Oten yang menjadi penghujat. Oke, mungkin Selamat itu malam. Francius. Iya Kak, oke. Terima kasih sudah Iya, menjawab. ada lagi pertanyaan selanjutnya, Francius? Nggak ada Kak, cuma itu aja. Makasih. Oke, selamat malam Michael. Oke. Selamat malam. My child. Iya, mau bertanya dikit buat dari kakak, untuk kakak bisa nggak? Silakan, memang di sini room buat teman-teman Kristen itu bertanya. Sebenarnya temanya kitab suci, tapi kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan di luar itu ya tidak masalah. Silakan. Iya, pertanyaan saya gini kak. Kakak tahu sejarahnya pedang bermata atau berujung bercabang dua gitu bang? Mbak. Nggak tahu, jelaskan aja dan jelaskan poin pertanyaannya. Ya poin saya itu saya pengen tahu itu sejarahnya dari pedang bercabang dua gitu aja, itu aja. Nggak tahu saya. Kalau nggak Mungkin salah sih. ada yang lain yang tahu, mungkin Bang Jibril, Bang Ardiansah ada yang tahu mungkin. Bang Alibi atau Bang Ben, ada yang mau menjawab tentang pedang bermata dua? Itu sebenarnya Sebenarnya two faces or two-sided blade. Itu pedang bermata dua. Itu bisa dilihat di Alkitab di Ibrani 4 ayat 12. Itu metafora. Pedangnya berdua sisi. Kalau bertanduk tujuh bermata tujuh gimana Bang? Wah, itu kalau binatang jadi sesembahan kan itu pagan sekali ya. Saya nggak tahu tuh nih kalau ke pagan-pagan. Oke, thank you. Ya, silakan Michael. Kamu Muslim atau non-Muslim, Michael? Kristen, Mbak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lebih bermanfaat, Michael, untukmu dan untukku? Enggak. Itu yang aku lihat itu di filmnya ini, Perang Perebutan Benteng Yerusalem itu kalau nggak salah dari kaum muslimin yang membawa pedang itu. Itu yang saya pengen tahu ceritanya. Kenapa? Kamu pengen punya pedang itu? Kagak, pengen tahu sejarahnya aja tentang pedang itu, Bang. Mbak. Nanti saya bacakan sejarahnya ya. Saya belum baca sejarahnya. Saya baru bacakan sejarah bagaimana Sayyidina Umar masuk ke Yerusalem dengan penuh damai dan diberikan kunci Yerusalem oleh seorang pater dari gereja di Yerusalem, yaitu Sopronius. Maka selama kurang lebih 600 atau 400 tahun kemudian Khalifah Islam menjaga Yerusalem dengan damai, diisi oleh 3 orang beragama, Kristen, Yahudi, dan juga Islam. Sampai kemudian hancur lebur dikarenakan datangnya pasukan salib gara-gara Paus Urban kedua yang menyerukan untuk merebut tanah atau makam suci Tuhan. Sampai pada akhirnya terjadi banyak sekali pembantaian dan berkali-kali perang salib terjadi. Itu yang saya tahu. Oke, makasih Mbak. Oke, thank you. Oke, Adi Van Lo, selamat malam. Halo, Adi Van Lo, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Nyimak aja dulu. Nyimak di bawah ya Bang, biar teman-teman Kristen kita bisa dapat tempat bertanya terkait tentang Islam di room kita ini. God love Mendi apa ini? Mendi apa ini? Panjang kali namanya. God, silakan God. God love me and you. Oh, Halo. God love me and you. Oke, silakan. Panjang kali namanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan. Saya Kristen Protestan. Halo, selamat datang di room kita. Iya.
Keluarga saya ada yang Muslim. Mhm. Terus apa ya? Bingung saya untuk menjelaskannya. Tidak usah Grogi. menjelaskan, tanya aja. Minum air putih dulu, Bang. Santai. Tidak usah Nah, menjelaskan, cukup bertanya saja. saya hanya bingung dengan konsep 7 buah bidadari itu. Dan itu yang menurut saya kok bisa gitu ada kawin dan mengawinkan di surga. Coba Anda Mm-mm. jelaskan kenapa sampai Oke. bisa ada laki-laki yang bisa Mhm. kawin di surga. Harusnya Yang saya laki-laki itu ingin nggak tanya bisa kawin. bukan begitu. Yang ingin saya Mhm. tanya peran perempuan di surga itu nantinya kayak Oke. gimana? Peran Misalnya gini, perempuan di surga. ya, misalnya gini, kalau suami istri, Mhm. terus Mhm. suaminya masuk surga, kemudian Hmm. istrinya juga masuk surga. Mhm. Ini contoh ya, contoh Apakah misalnya aku istrinya Bang Jibril masuk surga Wah, terus aku ikut gitu kan. Terus oke. kan Terus contoh Bang ya, Ardiansah. terus Mhm. mereka berdua Bentar, suami bentar, istri bentar. surga nih. Bang Ya. Ardian kenapa dari tadi kok sewot terus kayaknya? Ini kan contoh. Dia lagi Enggak. nggak enak badan, dia Lagi sakit. batuk. Kemarin kan Dia lagi batuk-batuk dia. iya, batuk-batuk dia. Ya, Gitu. terus. Terus gimana? Ya. Terus suami istrinya di surga. Mm-mm. Apa adil untuk seorang istri melihat suaminya dikelilingi 7 Bidadari bidadari? gitu. Oke, Iya. baiklah. Itu Ini saja sih misal yang ya, saya ini misal sedikit. dia. Ini aku sebagai perempuan bisa dong mewakili. Aku perempuan asli loh, tulen loh, enggak operasi loh beneran. Percaya kan aku perempuan kan? Iya. Percaya kan kalau aku perempuan? Aku belum pernah operasi ke Thailand loh, serius. Imannya aja udah. Imannya aja ya, nggak perlu cross check ya. Gini, kalau kamu bertanya kepada sisi perempuan, maka kamu akan mendapatkan bagaimana perasaan perempuan. Nah, kita tidak bisa menjengkal perasaan karena setiap orang itu punya perasaan. Itu masalah internal pribadi manusia. Oke. Nah, karena kamu bukan perempuan, tentu kamu tidak tahu bagaimana rasanya jadi perempuan. Maka saya sebagai perempuan yang belum pernah operasi plastik keseluruhannya, asli tulen ya dari kecil. Nah, saya akan menjelaskannya kepada kamu dari sisi seorang perempuan yang harusnya muslimah. Jadi gini, dalam Islam itu kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Oke. Lalu kemudian kita diberikan mute sayang. Sebentar ya. Yang lain jawab dulu bentar. Host, jadiin saya moderator dong, host. Di bawah ada kata-kata yang kurang pantas menghina Nabi, saya akan mute. Nah, lanjut. Sorry ya, maklum. Jadi kalau saya pribadi, kalau seorang wanita yang muslimah sejati, mereka itu tidak akan menjadikan suami sebagai Tuhannya. Tidak ada seorang perempuan itu yang bahkan anaknya sendiri tuh tidak boleh merasa memiliki. Karena itu dari Allah. Kita lahir ke dunia itu tidak bawa apa-apa. Maka setiap muslimah yang sudah ibarat kata sudah mantap keimanannya, dia tidak akan merasa memiliki. Dia tidak akan pernah bersandar kepada suaminya, kepada anaknya, kepada makhluk. Karena dia hanya akan bersandar kepada Allah. Itu dulu ya. Itu dulu yang dipahami. Esensi calon. Ketika kita bicara surga, kita harus bicara esensi surga, esensi penghuni surga, esensi bidadari. Kalau kita sudah paham ketiganya itu, maka akan mudah Anda memahami bagaimana konsep surga dalam Islam. Pertama, esensi surga adalah tempat adanya kenikmatan. Kenikmatan itu Ntar, saya bawakan dalilnya. Ya dalam surah Sajadah ya. Nih, saya bawa dalil deh kalau Anda nggak percaya. Ini esensi surga umat Islam. Dalam surah Sajadah ayat ke-17, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
Poinnya adalah tidak ada satupun manusia yang mengaku sebagai Islam betul-betul mampu menjelaskan secara eksplisit surga itu seperti apa, karena belum ada yang ke sana faktanya. Nah, saya belum bisa menjelaskan secara eksplisit, tapi Allah memberikan gambaran bahwa di surga itu tempat kenikmatan. Maka yang ada, Allah hanya memberikan gambaran-gambaran seperti dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Ar-Rahman, bahwa nanti ada kenikmatan. Karena kita masih di dunia, yang bisa kita bayangkan kenikmatan itu apa? Ya, makanan, pasangan. Makanya ada janji kalian akan bersama dengan pasangan yang kalian cintai, dengan anak-anak yang kita cintai, dengan keluarga yang kita cintai. Itulah yang yang menjadi kenikmatan bagi mayoritas manusia. Kecuali kamu, jangan-jangan ya, saya nggak tahu kenikmatan bagi kamu apa gitu. Nah, dalam surah Ali Imran, Al-Maidah Ali Imran kalau saya tidak salah itu dalam surah keberapa ada dalil zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu natur. Allah telah menentukan bahwa yang namanya laki-laki itu kecenderungannya bagi dia adalah kenikmatan yang paling penting bagi laki-laki itu adalah memiliki wanitanya. Coba saya tes. Bang Ben suka perempuan apa enggak, Bang Ben? Bang Ben. Oke. Oh, banget. Bang Ardiansah suka perempuan? Jelas Suka dong. banget. Bang Jibril suka perempuan? Alhamdulillah. Jamet suka perempuan, Jamet? Oke. Bang Dolphin suka perempuan? Normal dong. Normal. Kamu suka perempuan nggak? Siapa aku? Nah, inilah natur laki-laki. Allah sudah tetapkan itu. Dan kalau kalian membantah, bagaimana dengan laki-laki yang suka laki-laki? Nggak masuk surga. Ya, laki-laki yang suka laki-laki tidak masuk surga. Itu poinnya. Maka yang berhak, sebentar dulu. Saya selesaikan dulu. Nanti baru nanti Tante serahkan kepada Anda untuk menanggapi. Jadi ketika kita tahu bahwa surganya umat Islam itu tempat kenikmatan, karena di situ akan hidup kekal. Jadi tidak ada istilahnya nanti di surganya umat Islam itu perkara yang membosankan. Tidak ada nanti kita hanya sholat, ruku sujud sampai kekal, nggak mungkin. Karena Allah tidak menghilangkan natur kita sebagai manusia. Kita tidak dilupakan ingatannya, kita tidak dirubah. Yang dirubah adalah ketika seorang itu soleh dan soleha, maka dia akan diperbaiki secara bentuk. Ya, ketika dia beramal tidak baik di dunia, seperti orang Islam yang meminta-minta sementara badannya cukup, maka nanti wajahnya akan ditundukkan ke dalam tanah, lalu diseret wajahnya. Ada yang dirupakan seperti hewan, karena kelakuannya di dunia. Nah, itu sebagai bentuk penghinaan, karena orang seperti itu akan berakhir di neraka nanti. Nah, kemudian, Saya potong bentar, Uni. Saya potong bentar, host gedein saya bentar, tolong Uni Rifa baca ini ya. Bang Rahmat, Uni Rifa baca Rahmat. ini, baca ini. Ini saya temukan di tempatnya si God Love. Kalau saya disuruh berdebat dengan orang seperti ini, dalam kurung Uni Rifa ya pastinya, sudah pasti volume saya akan lebih besar, dan saya tidak akan berhenti bicara sampai tidak ada kesempatan bagi dia untuk berbicara. Gimana? Mau digedein suaranya, God Love? Ini udah malam ya. Udah, saya bongkar dikit aja ya, Uni. Saya tadi dapat bocoran dari bawah. Cek VT Good Love Bang gitu. Saya bongkar sedikit bahwasanya dia pembenci Uni Rifa. Gitu aja saya sih. suka dengan orang-orang yang benci dengan saya, karena satu orang membenci saya, yang lainnya mencintai saya di sini, benar kan? Oke. Itu sebenarnya cukup ya. Kalau teman-teman pernah baca buku First Apologet, Justin Martyr punya, memang itu cara mereka gitu loh. Jadi Justin Martyr itu mengajarkan ketika kita berdebat, kita harus nerocos, jangan sampai lawan tuh dikasih kesempatan ngomong. Teman-teman coba baca buku First Apologet punya Justin Martyr. Ya seperti itu caranya. Izin menambahkan boleh? Silakan Bang Jibril. Silakan Ustadz Jibril. Iya, jadi Bang God Loves Me and You ini bawa narasi soal 72 bidadari itu dari hadis yang mana ya Bang ya? Sunan Ibnu Majah 4328 atau dari yang mana Bang? Ya, dari itu Sunan Ibnu Majah 238. 4328. Abang tahu nggak di situ sanadnya itu dari Syadi bin Ajlan ke Khalid bin Ma'ad ke Yazid bin Abdur ke Khalid bin Yazid ke Hisham bin Khalid, dan itu sanadnya doif jidan. Itu tidak itu kita tolak. Itu hadisnya hadis doif. Abang tahu nggak itu? Saya tahu. Oh, udah tahu. Jadi udah tahu bahwa hadis ini doif dan kami tolak.
Habis itu tetap Oh, dinarasikan iya. dengan bermuka dua, Viti membenci Uni, tapi di sini ngomongnya baik-baik. Kelihatan sekali ya kualitas Anda ya. Udah Ini Iya, saya sekian. tidak mau. namanya ayam berbulu singa ini, gitu loh. Saya bisa saja. Saya bisa saja suara besar di sini, tapi Nggak bukan apa-apa, waktunya. nggak apa-apa. Ya. Ya, gini, Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu banyak benci, tapi beliau nggak berhenti kok menyampaikan Islam. Goal kita bukan dia. Goal kita adalah orang yang menonton Saya 1,7 ini. tidak tahu sebelumnya kalau sudah penolakan. Kita tidak peduli dengan apapun yang kamu ini ya. Saya hanya fokus di pertanyaan kamu. Dan ini Iya. bagi saya adalah cara saya untuk memberi jawaban kepada. Bentar, biar Rahmat besarkan nih Rahmat, biar nih coba sampaikan ini materi Uni yang udah harus Uni sondingkan ya. Jadi teman-teman Kristen itu kenapa mereka menuduh? Karena seolah-olah yang ada sebenarnya yang kotor itu otak penuduh. Jadi gini ya, teman-teman kalau misalkannya ada rumah tangga orang itu adem-adem aja, mereka bahagia gitu. Tiba-tiba ada tetangganya, kok bisa ya mereka itu begitu begini, padahal suaminya begitu begini. Yang kotor itu adalah hati orang yang menuduh. Sementara di rumah tangga orang itu tidak masalah sama. Ketika orang Islam tidak mempermasalahkan surga dalam perspektif Islam, karena esensi surga itu sendiri adalah tempat yang dimana orang-orang soleh berkumpul, maka yang kotor adalah hatinya orang-orang yang menuduh. Kenapa? Karena mereka menganggap perspektif mereka lah, diri mereka lah yang ada di surganya umat Islam. Nah, kenapa ada istilah kok di surganya umat Islam itu isinya adalah seksual aja? Sebenarnya otak mereka lah yang sedang memikirkan hal itu, dan mereka membayangkan kalau mereka masuk surga umat Islam dengan ada bidadari, mereka akan pakai itu semua bidadari yang cantik-cantik itu. Inilah orang-orang maniak ini yang mustahil masuk surga. Mereka tidak tahu bahwa surganya umat Islam itu diperuntukkan bagi mereka yang soleh. Siapa? Orang-orang yang di bumi menahan hawa nafsunya dari amarah. Sedangkan amarah saja dia tahan, apalagi hal-hal yang berbau kotor menjadi seorang maniak ya. Nah, orang-orang yang soleh ini adalah orang-orang yang bertakwa, yang hidupannya kebanyakan itu mengingat Allah. Inilah orang-orang yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi esensi surga mereka tidak tahu, esensi penghuni surga mereka tidak tahu, esensi bidadari surga pun mereka tidak tahu. Hurun ain yang diceritakan dalam Al-Quran itu esensinya adalah wanita-wanita yang memiliki rasa malu, yang menjaga pandangannya, bukan pesundal, bukan perempuan yang akan nari tiang rame-rame dengan laki-laki yang tukang cukai gitu. Bukan begitu. Surga umat Islam itu bukan tukang cukai yang berkumpul dengan pesundal terus ngobrol, minum kopi di perjamuan makan. Bro, ngapain lu nggak gitu? Karena surganya umat Islam itu diisi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, kemudian sedangkan di dunia saja dia tidak melihat Allah, dia sangat takwa kepada Allah, apalagi ketika dia dibangkitkan kembali dan dia benar-benar menyaksikan yang dijanjikan Allah itu benar adanya. Dia udah lihat neraka, dia lihat surga. Maka mungkinkah orang seperti ini bermaksiat di surga Allah? Dan juga teman-teman Kristen itu karena kesulitan di kitab mereka membedakan antara skidi papap halal dengan skidi papap yang zina, itu mereka tidak punya parameter. Beda. Islam itu punya parameter. Apa yang disebut dengan zina, apa yang disebut dengan pernikahan atau hubungan badan yang halal. Nah, teman-teman Kristen tidak punya parameter itu. Coba kita tanya sama mereka. Apa bedanya zina dengan hubungan badan suami istri? Coba. Nggak akan bisa mereka tunjukin. Jangan berantem nak sayang. Ya, cukup ibu aja yang ini dengan Om Oten di bawah ini nak gitu. Jadi begitu teman-teman, wajar mereka menuduh surganya umat Islam karena mereka itu tidak punya parameter perbedaan antara zina dengan hubungan badan yang halal. Beda dengan kita, ada perbedaan kita begitu. Di sini Nambahin dikit ini ya, boleh ya? Tunggu boleh Bang nambahin dikit. Tunggu Bang Godlove, aku mau konfirmasi dulu dong. Kalau di dalam Islam itu hukum perzinahan itu hanya berlaku di dunia, sementara di surga atau di akhirat besok itu nggak berlaku lagi disebut sebagai zina, kan gitu, dan nggak berlaku lagi disebut sebagai maksiat. Kenapa kok kita di dunia dibatasi? Karena memang Allah itu, Tuhan itu ingin tahu seberapa taat manusia ini kepada perintahnya, kan gitu kan. Nah, orang-orang yang taat dan takwa kepada perintahnya itulah yang kelak itu akan diberikan kenikmatan yang ditunda di dunia. Contoh, Bang Godlove normal nggak? Sudah punya anak 2, Bang. Ya, normal kan? Oke, normal. Enak nggak Bang gitu itu? Mau bilang secara masih di bumi pasti enak.
Tapi kalau di Ya, oke, surga enak. Oke, tunggu ya. Enak ya. Saya save ya, enak ya. Ya karena Kalau masih satu, oke, enak. tunggu ya. Begitu itu enak. Oke, kalau saya di surga konfirmasi dulu. Begitu saya itu nggak enak. tahu. Dan juga, tunggu dulu, sabar. Nah, ketika itu enak di dunia ini, ketika nanti kok ngomong sendiri sih, abang ini. Saya belum selesai ngomong kok dipotong-potong itu loh. Ketika di dunia ini enak, kemudian dibatasi, kira-kira keenakannya terbatas apa enggak Bang Godlove? Wih, giliran suruh ngomong, diem. Giliran gue ngomong, lu ikut ngomong. Oh alah. Li. Cool gue, Li. Assalamualaikum Bang. Oke, aneh nambahin dikit ya. Jadi aneh nyambung tadi ketika Uniriva bilang bahwasanya laki-laki itu memang ditakdirkan untuk dia cenderung menyukai perempuan, itu juga yang dilakukan oleh Jesus. Jadi di Matius 19:29, kenapa Jesus hanya menjanjikan istri 100, tidak menjanjikan suami 100? Karena dia tahu kecenderungan laki-laki itu adalah suka sama wanita. Kenikmatan bagi laki-laki itu adalah yang berhubungan dengan wanita. Tapi wanita tidak seperti itu kenikmatannya. Karena itu Jesus hanya menjanjikan 100 istri. Dia tidak menjanjikan 100 suami di surga. Itu ada. Dan di situ dikatakan, selain menjanjikan 100 istri, dia menjanjikan hidup yang kekal. Jadi kalau Anda bilang di surga Anda tidak ada kawin-mengawin, saya jadi pertanyaan, buat apa istri 100 di sana? Mainan jari Loh, kaki, itu nanti dinikahin mainan jari Bang Ben. kelingking, atau Enggak, Dinikahin tapi sama Tuhannya. oke, kita udah menyampaikan poin yang berulang-ulang. Tapi in conclusions ada 2 poin di sini yang saya ingin garis bawahi. Nomor 1, kalau di neraka kita disiksa, berarti di surga mesti ada lawan dari siksaan. Apapun itu yang kita mau. Itu satu. Bukannya cuma joget-joget sama malaikat. Habis itu nomor 2, kelihatan ya kualitas God Loves Me and You. DVD-nya omongannya lain, sementara di sini serigala berbulu domba, bicara baik, ini itu. Tapi memang mau menghujat, membawa hadis yang dia tahu sudah doif. Jadi kalau saya umat Kristiani yang di bawah ataupun yang di atas, saya malu punya saudara seiman seperti Anda. Jadi harap undur diri aja. Ya, terima kasih. Iya, tapi gini Bang Jibril, masalahnya ketika saya ngomong tadi, dia ngomong. Ketika saya sudah selesai ngomong, dia diem. Ini enaknya diapain host? Nah, tuh bagus, hostnya ngerti tuh. Lanjut. Oke, kita sapa yang lain ya. Jamet Sumatera, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku mau Bang? Mau memberikan, kok banyak ya oten-oten yang menyamar dari Muslim, terus mereka menjelek-jelekan kita kayak gitu. Udah biarin Bang, nggak usah dibahas, biarin. Dia mereka diperbolehkan kayak gitu ya? Kita nggak usah bahas itu Bang. Kita lagi nggak Bang, bahas jangan itu, curhat Bang biarkan kalau di saja. room ini Bang. Nggak Jangan usah. biasakan Kita curhat Bang. bahas materi ini aja Bang. Maksudnya banyak juga muslim-muslim kita yang teradu domba gara-gara itu mau Iya bang, kami paham perasaan abang. Terima kasih ya bang, udah disampaikan. Kami juga kami paham bang, kami paham. Terima kasih ya bang. Yuk, Assalamualaikum Bang Jamet. Waalaikumsalam. Ini Christian. Halo. Silakan. Halo, selamat malam Unu. Malam Bang Christian. Silakan Bang Christian, ada yang mau ditanya? Saya mau tanya, tapi ini di luar dari topik karena saya baca topik di atas tentang kitab suci Uni. Nah, Iya, sebenarnya itu. Cuman kalau mau bertanya di luar itu ya nggak masalah. Kalau saya bisa jawab Karena dan teman-teman lain kita jawab nanti. Baik, karena tadi pas lewat saya lihat sedang ada tanya jawab begitu tentang keimanan. Nah, jadi saya penasaran. Nah, jadi latar belakang keluarga saya itu
beragam, termasuk di dalamnya ada yang Islam dan ada yang Kristen dan Katolik begitu nih. Jadi satu ketika waktu berkumpul keluarga ada ziarah nyekar gitu ke makam keluarga yang terdahulu lah begitu. Kemudian ada yang nenek gitu dia Islam dimakamkan di dekat dengan pemakaman keluarga lainnya yang Kristen Uni dan ada satu orang lagi begitu kan itu di pemakaman umum ada orang yang bilang nah yang begini-begini itu nanti dia akan bagaimana pokoknya dia bilang susah begitu masuk ke dalam surga karena dimakamkan saya maaf mau bilang begini saya Kristen tapi saya mau bilang dia katakan ke saya itu dimakamkan di dekat dengan orang kafir katanya begitu. Nah, jadi yang mau saya tanya itu karena saya memang di sini bertanya atas ketidaktahuan saya. Jadi saya cuma mau bertanya apakah yang dibilang oleh ibu-ibu yang tiba-tiba berbicara begitu benar atau bagaimana Oni bisa dijelaskan? Begitu. Seseorang itu tidak masuk surga itu bukan karena di mana dia dimakamkan. Itu tunggu sebentar. Apa statement yang dipertanyakan apa? Ibu-ibu itu bilang apa? Karena ada kerabat kami gitu yang dimakamkan dekat dengan kerabat yang Kristen, jadi dia langsung kayak menghakimi gitu. Ini kasihan dia nanti tidak diterima di surganya. Oh, Gitu. dikasihani, bukan berarti dia nggak bisa masuk surga kan? Dikasihani. Itu dia yang saya nggak paham. Ya, ada yang mau menjawab abang-abangku di sini, Uni? Mungkin Ada yang mau menjawab? Lanjut aja Bang Jibril. Aku nggak bisa jawab karena itu pendapat ibu-ibu. Bukan aku Eh, kalau ngelawan kalau ibu-ibu. kalau pendapat saya, jadi gini Bang, ini rasionalitas saya aja ya. Ada hadis dan riwayat yang menceritakan bahwa setiap kita melewati kuburan Muslim itu kalau kita bilang Assalamualaikum ya ahli kubur, itu orang-orang yang ada dikuburkan di situ itu akan dihentikan siksaan kuburnya di hari itu. Nah, tapi kalau saya lihat bukan kuburan Muslim, biasanya saya nggak bilang kayak gitu karena kan saya nggak bisa bilang Assalamualaikum ke orang yang bukan Muslim. Nah, jadi mungkin ibu itu ini rasionalitas saya ya. Jadi mungkin ibu itu berpikir seperti itu. Ini rasionalitas saya ya. Nggak bisa diambil dari dalil dan nggak bisa di-quote. Itu menurut saya. Silakan abang-abang ada yang mau menambahkan. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Ya kalau menurut saya memang sudah disampaikan semua dengan Bang Jibril ya. Lanjut. itu apa yang ditambah? Dikit aja ya. Dalam Islam itu seseorang itu dinilai bertakwa tidaknya itu tergantung amal baiknya, ketakwaannya pada Allah, bukan tempat di mana dia dikuburkan, bukan juga tempat di mana dia meninggal, bukan juga bagaimana cara dia meninggal. Tapi saya pikir alasannya sama sekali tidak ada dasar dalilnya kalau dia mengatakan seperti itu. Lanjut. Mungkin saya bantu tambahkan dikit juga, Bang. Ada suara saya, Umi, Bunda? Ada. Silakan. Gak ada Jadi gini, suaranya. Bang. Bang Christian, di dalam syariat Islam itu ada kewajiban orang yang masih hidup dan juga ada yang dikaitkan kepada orang yang sudah mati itu. Di dalam perihal yang ditanyakan tadi itu telah diatur oleh syariat Islam di mana ada 4 kewajiban ya bagi kita yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati. 1 itu mengkafankan. 1 memandikan, 2 mengkafankan, 3 menyolatkan, 4 menguburkan. Jadi kalau kita tidak menyolatkan, kita tidak memandikan, kita tidak mengkafankan, kita tidak menguburkan, itu yang menjadi kewajibannya adalah kita. Namun tidak ada kaitannya dengan si mayat yang sudah mati. Mau dia dikafankan atau tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu kewajiban yang diberikan kepada kita yang masih hidup. Begitupun dengan letak kuburannya. Karena kalau orang yang sudah mati itu inqata'a amaluhu, maka terputus seluruh perbuatannya. Itu ada hadisnya kecuali 3 gitu kan, kecuali 3. Nah, jadi mau ditaruh dimanapun dia, mau dikuburkan dengan posisi apapun, tidak ada lagi kaitannya dengan dia. Itu hanya tuntutan kepada kita yang masih hidup seperti itu, Bang. Itu aja Bang tambahannya, Bang. Iya, baik.
Eh, Oke deh Uni dan abang-abang semua, terima kasih karena saya juga jujur kebingungan kan begitu kenapa dia sudah meninggal begitu. Pasti yang saya juga berpikirnya begitu secara rasional, amalan selama dia hiduplah yang memperhitungkan dia masuk ke dalam surga atau tidaknya begitu, bukan di mana dia dimakamkan. Baik deh, terima kasih Uni dan abang-abang semua sudah memberikan kesempatan. Semoga sehat selalu. Sama-sama Terima Bang. kasih, Bang. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Terima Bang. kasih. Terima kasih. Amin. Salve Pak J. Anthony, dan ini ada, aku nggak tahu nyebutnya apa nih, Smile lah. Nggak ada namanya soalnya. Haha, haha, woi, Haha, silakan haha. haha, Smile, silakan Smile. ayo haha, ngomong. Smile. Ini bukan Halo. smile ini. Bukan senyum lagi kalau kayak ini. Ini nyengir. Ya, nyengir, silakan nyengir. Iya, Mas Cengenges, silakan Mas Cengenges. Kok diam? Pak C. Anthony, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Pak Anthony, silakan. Turunkan Baik, aja ini terima yang kasih. cengengesan yang menjadi berhala di sini. Bentar saya turunin dulu. Oke, silakan Pak C. Anthony. Baik, pertama saya mau minta maaf dulu nanti kalau misalnya pertanyaan saya ternyata tidak sesuai dengan tema ya, tapi tadi saya mengikuti ternyata membuka beberapa pertanyaan yang terbuka gitu ya. Nah, ini kebetulan saya melihat ada tokoh-tokoh yang handal di sini jadi bisa membantu saya ya. Ya, intinya kita maafkan kok Pak. Baik, Ya, kita saya maafkan intinya. saya sebenarnya ingin bertanya ini, tapi mohon nanti pertanyaan saya itu ditanggapi bukan sebagai pertanyaan ofensif ya, tapi saya memang ingin tahu karena ada beberapa yang memang ingin saya sedang lakukan ya. Pertama, saya mau menanyakan bagaimana cara memahami Kok putus-putus Pak suaranya Pak? Pak, suaranya putus-putus Pak. Iya. Coba naik pohon dikit Pak. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Putus-putus. Parah Pak, putus-putus kayak robot suaranya. Gitu Pak. Oke, baik. Apakah sudah cukup bisa jelas? Sudah lebih baik. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana tapi bagaimana seharusnya memahami surat An-Nisa ayat 34 kaitannya dengan dengan kedudukan wanita ya, wanita di dalam Al-Qur'an ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu, mohon maaf saya tidak bisa membacakan dalam bahasa bahasa Arabnya, tetapi saya menemukan arti yang seperti ini ya. Saya bacakan di bagian tengahnya saja. Sebab itu maka wanita yang Dari awal aja Pak. Maaf Pak, dari awal aja, nggak terlalu panjang kok. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Tapi saya bacanya ini ya dari terjemahan ini ya. Iya, Kaum nggak apa-apa. laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lain dalam kurung wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada.
oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, saya ingin dibantu untuk memahami. Saya nggak tahu apakah terjemahan ini salah atau tidak, tapi memahami frasa pukullah mereka. Nah, ini bagaimana? Siap. Apakah ini terjemahannya yang memang salah? Signalnya Pak C. Antoni itu ini jelek sekali. Oh, oke. Signalnya jelek Jadi, sekali. Tapi kita dapat kok poinnya, Pak. oke, baik. Kita dapat poinnya kok. Siapa yang mau menjawab dulu sebelum saya? Ya Unirifa aja langsung. Ya, gini Pak Antoni. Dalam Islam itu kita harus paham ya, bahwa memang hierarki itu ada. Setiap suami atau seorang ayah akan bertanggung jawab terhadap anak, suami akan bertanggung jawab terhadap istri. Nah, bukan berarti dosa istri ditanggung suami ya, bukan seperti itu. Tetapi ketika si suami sudah dititipkan seorang wanita yang tanggung jawabnya bukan hanya memberi nafkah, tetapi juga mendidik, mengajak ke surga. Dan ini sama seperti saya sebagai seorang ibu berkewajiban untuk mendidik anak saya. Ketika kita proses mendidik anak kita, saya pribadi, itu tidak bisa dilepaskan dari adanya punishment dan juga achievement ya, atau reward lah, atau hadiah lah. Itu berkaitan dengan pembentukan karakter kalau anak. Sama, seorang suami itu punya tanggung jawab, diperintahkan untuk bukan hanya sekedar menggauli istri, Pak, tetapi juga mendidik wanita yang dalam istilah hadis itu diciptakan dari yang bengkok akan selalu bengkok dan harus diluruskan, tidak boleh dipaksa lurus karena akan patah. Inilah kami wanita gitu. Nah, jadi entar sayang. Nah, jadi ketika kami para wanita-wanita ini kemudian diserahkan dari ayah kami yang tadinya mendidik kami, kemudian diserahkan kepada suami untuk mendidik, maka tanggung jawab suami itu adalah menjadikan si wanita ini untuk lebih bertakwa kepada Allah, bukan mengabaikannya. Mohon maaf ya, perempuan itu bukan barang yang ditiduri terus diajak senang-senang doang. Tapi dalam Islam itu lebih dari itu, tanggung jawab seorang suami adalah mengajarkan ilmu agama, mendidiknya untuk membawa kepada kehadapan Allah nanti. Itu keberhasilan seorang suami, Pak. Nah, tiba-tiba ketika ada seorang istri yang nusus atau dia bertolak belakang dari kaidah yang sesungguhnya, dia tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam, lalu hak suami itu ada, Pak. Pertama, kalau Bapak lihat dari surah An-Nisa itu, kita baca ayatnya. Nanti surah An-Nisa yang sudah. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan. Ya, di situ sudah dikatakan bahwa laki-laki itu sesungguhnya pelindung bagi perempuan. Karena itu saya suruh dia baca dari awal tadi. Ya, itu dulu ya yang harus kita baca. Kemudian karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki itu dibanding perempuan. Memang itu fakta, realnya begitu. Konstruk badan kita itu memang berbeda laki-laki dan perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan laki-laki menafkahi perempuan dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Pak, kita tidak bisa menafikan ya. Bapak kalau lihat di Kementerian Agama di tempat ada Mahkamah Agama itu tempat proses perceraian itu kebanyakan ya sekian pengadilan agama ya pengadilan agama itu udahlah pengadilan agama maksudnya itu kurang asem pengadilan saya aku ke distrik bang maksudnya itu tempat di mana orang tuh kan ke distrik kan maksud aku di situ kebanyakan, saya pun bertanya pada waktu itu, kebanyakan wanita yang meminta berpisah. Ini fakta loh, bahwa perempuan ini tuh akan selalu bengkok. Ini fakta, nggak bisa dinafikan. Kebanyakan wanita yang minta berpisah, hulu, karena kebanyakan perempuan yang
meninggalkan si laki-laki itu, saya sendiri sebagai wanita itu bisa cross check kok datanya dari apa tadi Bang Adiansa, pengadilan agama itu Dengan sendiri bisa diambil kok. agama. Ya, itu maksudnya. Nah, terus setelah kita tahu bahwa memang nyatanya memang wanita ini rapuh atau secara psikologis memang apa ya, wanita selalu dengan perusahaan segala macam, maka kewajiban laki-laki itu mendidik, Pak. Nah, ketika di tangan dia didikannya ini salah, ya dia diberikan hak, yaitu dengan dibolehkan satu. Pertama kan nih saya bacakan lagi nih. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, ya, dikhawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat. Pertama yang diperintahkan itu nasihat dulu, Pak. SP1, Pak. Nah, setelah SP1 baru kemudian ada SP2 apa? Tinggalkan mereka dari tempat tidur. Pisah ranjang gitu loh. Masih ngebandel, masih nusus juga wanita ini, maka dibolehkan memukul. Dan dalam kaidah ini para ulama kami menyepakati pukul di sini bukan ditumbuk sampai bonyok gitu, Pak. Bukan. Tapi Bapak nih, saya mau memastikan ini, mohon maaf nih, bukan apa ya. Dulu saya ketika sekolah saya dipukul sama guru saya, Pak. Namanya Ibu Rita. Akibat pukulan dari guru saya itulah saya sampai sekarang tuh kayak anak-anak saya itu saya nggak mau kalau bisa tuh bikin PR kalian, karena guru saya itu memukul dan dia memukul menggunakan roll yang kayu. Bapak tahu roll kayu itu? Itu mukul telapak tangan saya, Pak, nggak berbekas, Pak, tapi sakitnya naudzubillah min zalik, Pak, naudzubillah min zalik, Pak. Artinya boleh, dan saya juga pernah pukul anak saya kalau dia nakal gitu, tapi ketika dilihat badannya itu nggak berbekas, karena kalau sekarang ini penganiayaan itu kan ada bekasnya kan. Nah, jadi artinya semua step itu ada, tidak mesti sama seperti kisos. Kisos itu ada kan, hal yang mengerikan kan, menggal kepala orang. Tapi ketika sudah memang harus, karena kami di umat Islam dan kaum muslimin muslimat ini, Pak, dunia ini bukan tempat kehidupan sejatinya. Justru dunia ini bukan tempat kami menikmati, karena yang tempat menikmati itu adalah surga. Karena Allah sayang, tidak mau si perempuan ini, karena dosanya besar sekali. Ketika nusus kepada suami itu dosanya sangat besar sekali. Maka daripada di akhirat nanti mendapatkan celaka yang tidak akan mampu ditanggung oleh wanita atau perempuan, karena memang Rasulullah pun sudah memberi clue, kebanyakan yang masuk neraka adalah perempuan karena tidak bersyukur atas suaminya. Maka cara terbaik adalah dengan apa? Harus ketat kepada istri, karena istri ini ada istilah ya, Pak, walaupun saya perempuan nggak sepakat dengan istilah ini. Perempuan adalah bayi yang berbadan besar gitu kata orang kan, ibarat kata tuh sama kayak bayi atau anak kecil. Nah, anak kecil itu cara mendidiknya itu orang dengan dewasa. ya gitulah, kurang lebih seperti itulah. Harus dididik, memang harus dididik. Perempuan dan anak itu harus dididik. Itulah tanggung jawab seorang laki-laki itu di Islam luar biasa, Pak. Makanya laki-laki itu betul-betul harus jadi laki-laki. Makanya dalam Islam itu nggak boleh laki-laki itu kelemar-kelemar gitu loh, karena dia akan menjaga istri, ibu dan juga anaknya. Maka laki-laki Islam itu betul-betul harus laki-laki gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Boleh menambahkan? Monggo. Boleh, silakan. Iya, jadi Pak C, makanya tadi saya minta Bapak baca dari awal. Di awal ayat itu diceritakan bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, maksudnya laki-laki, dan sebagian yang lain oleh perempuan. Di sini kita bisa lihat, Pak, maksudnya memang laki-laki ini diberikan kelebihan secara fisik dan perempuan itu secara batin. Di sini kita bisa lihat kenapa sampai sekarang stigma bahwa laki-laki itu kita dilahirkan dari nol, Pak, dari kosong. Kita nggak ada value. Laki-laki itu mencari value. Kita mencari experience, kita mencari uang, kita mencari kerja, kita mencari semuanya. Sementara perempuan terlahir dengan semua value-nya. Dan tugas mereka hanya menjaga. Nah, jadi di ayat ini setelah di awalnya diceritakan seperti itu, di tengahnya diberitahukan bahwa memang laki-laki harus melindungi pasangannya atau istrinya. Nah, di sini disebutkan mungkin ada kata yang agak berat di sini untuk Bapak ya kalau bukan Muslim. Nusyus itu kalau saya boleh kutip dari buku Ketika Istri Berbuat Nusyus,
oleh Syafitri M. Nur itu termasuk dosa besar. Nah, jadi kalau pasangan atau istri yang udah mulai melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan keluarga atau mencelakakan laki-lakinya juga atau anak-anaknya, nah itu si pelindung atau provider atau laki-lakinya itu harus mengingatkan, mengarahkan, dan ya itu tadi memprotek dan provide. Itu sih inti dari ayat ini. Semoga nggak bisa dibengkokkan ya Pak ya setelah ini. Baik, ya. Nambahin dikit ya. Oh, boleh. Jadi kenapa kami dikit ya? Kenapa laki-laki diberi semacam privilege ya dalam Islam ya? Karena laki-laki kelak itu dia bukan cuma bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab untuk ibunya, dia akan bertanggung jawab untuk istrinya, dia akan bertanggung jawab untuk anak perempuannya, dan dia akan bertanggung jawab untuk saudara perempuannya. Beda dengan perempuan. Perempuan dia hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tapi ada orang lain yang akan bertanggung jawab juga untuk membackup dia, suaminya, saudara laki-lakinya, bapaknya, dan anak laki-lakinya. Inilah kenapa kami laki-laki dalam Islam diberi privilege. Lanjut. Ngeri. Baik, terima kasih atas ilmunya. Nah, yang mau mungkin saya agak sedikit memperjelas atau mengkonfirmasi, berarti kata dipukul itu tidak diartikan sebagai aktivitas berorientasi fisik. Izin Pak, saya tekankan di situ ya Pak. Oh, baik, silakan. Jadi begitu Pak. Jadi begini Pak. Nah, pukullah di situ itu pertama sebelumnya sudah diperingatkan dahulu, ada SP1, SP2 ya kan. Itu pertama. Kedua, tidak dipukul pada bagian yang sensitif, contoh mata, mulut, hidung, dada, dan bagian-bagian sensitif lainnya. Ketiga, tidak dipukul, pukulannya tidak boleh meninggalkan bekas, Pak. Oh, oke. Ah, jadi Bapak pernah dengar nggak gini, bunyi gini, pernah dengar nggak Pak? Nah, dengar nggak Pak? Ya. Ah, jadi pukulnya itu seperti itu, dan sekaligus itu bukan cuma mukul Pak, harusnya itu dipukul seperti ini, dipukul ini, ditepuk ini loh Pak, tahu nggak ditepuk? Nah, ditepuk itu sambil diperingatkan, istriku, kamu jangan seperti itu. Sambil diperingatkan gini, bukan berarti ditonjok sampai mampus terus giginya protol, bukan gitu Pak. Ya. Ya, gigi itu nggak boleh dipukul, satu bagian-bagian yang nggak boleh dipukul tuh daerah sensitif tuh nggak boleh dipukul Pak. Ya, itu nggak Pak, boleh. saya potong Bang Ardian nih. Pak C, saya mau tanya, emang Pak C nggak pernah mukul istri gitu? Malam pertama gitu nggak pernah mukul gitu? Bunda. Enggak, ini Saya bantu sebenarnya tambahkan Mbak Ardian. Anyway, let's moving on. Ardian, izin saya tambah dikit Bang. Sebentar aku ketawa dulu. Teman-teman bantu tab ketawa di bawah ya. Saya bantu tambahkan dikit Bang Ardian kepada Pak Antoni ya. Saya gini Pak, menjawab pertanyaan Bapak tadi, saya bantu jelaskan dengan logika sederhana Pak gitu. Bahwa tidak semua yang dipukul itu dikategorikan dengan perbuatan yang tidak baik. Contoh, dulu sebelum ada jam dinding untuk mengingatkan kita akan masuknya waktu sholat, itu ada beduk Pak. Beduk itu dipukul. Dan memukulnya pun tidak boleh sembarang pukul supaya nadanya terdengar indah. Drum band itu harus dipukul Pak. Kalau nggak dipukul nggak bagus suaranya Pak. Dan tidak boleh sembarang pukul. Musik-musik yang berasal dari grup-grup band yang terkenal pun itu ada drumnya yang harus dipukul. Dan tidak boleh dipukul sembarangan. Jadi kalau kita hanya sekedar memukul, maka suaranya atau nadanya tidak akan pernah terdengar indah. Begitupun dalam dunia mendidik Pak. Kalau kita memukul dengan sekehendak hati
tanpa ada aturan, tanpa ada asbab terkait dengan memukul tersebut, maka itu tidak dibolehkan. Tetapi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, yang seperti yang sudah disampaikan oleh Uni tadi, oleh Bang Jibril, oleh Bang Ardiansah tadi, bahwa satu, jangan di area-area yang sensitif seperti wajah dan sebagainya. Saya tambahkan juga, tidak boleh memukul yang dia berumur di bawah 10 tahun. Nah, jika seandainya sudah kita berikan SP1, SP2, dan harus pendidikan itu ditekan dengan pukulan yang tujuannya untuk mendidik agar memperindah nada, memperindah bunyi, dan memperindah nada di dalam sebuah drum, maka itu diperbolehkan di dalam dia mendidik supaya akhlak, supaya karakternya semakin bagus seperti itu, Pak. Itu logika sederhana, Pak. Terima kasih. Tambahin lagi, Pak. Ya, Mukul itu baik. ada dua jenis, Pak. Satu memukul untuk peringatan, ya kan, memperingatkan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua memukul untuk keenakan, Pak. Yuk lanjut. Baik, terima kasih. Saya mungkin memang mau kasih itu latar belakangnya kenapa saya bertanya itu karena memang saya ingin mencoba mencari dasar bahwa kata memukul pada ayat itu memang tidak serta-merta berorientasi pada aktivitas fisik ya. Masya Allah, alhamdulillah Bapak paham ya. Itu kurang lebih kayak saya nabok pakai data, Pak. Nah, Ya, kan kurang ya. lebih. Nah, Ya, hanya memang ketika saya mau mencoba mengkaji ini kan saya mencoba mengkontekstualkan dengan situasi sekarang ini kan ya. Misalnya contohnya ada contoh kasus beberapa waktu lalu ada seorang guru mengingatkan anak didiknya untuk ibadah, untuk sholat, kemudian menjewer itu sampai kepada ranah hukum ya, itu kan ada itu kasus seperti itu. Bahkan jadi dia mengingatkan untuk ibadah untuk ibadah, ini waktunya ibadah, kemudian dijewer telinganya dan itu ternyata masuk ke ranah hukum. Nah, saya mencoba untuk mengklarifikasi di dalam kajian saya itu supaya bahwa memukul di sini tidak hanya sekedar fisik, meskipun saya nggak tahu nanti saya coba cari atau dibantu sama Bang Ardiansah untuk cari literatur tadi, kan ada beberapa bagian yang ya kalau dari penjelasan Bang Ardiansah berarti memang ada unsur aktivitas fisiknya juga, artinya di batas-batas tertentu ya. Nah ini yang mungkin akan menjadi satu bahan ya. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih banget ini atas pencerahannya dari teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema, tetapi sungguh saya dicerahkan dengan penjelasan teman-teman. Terima kasih. siap, terima kasih sama-sama Bapak. Semoga Tuhannya Baik, Yesus memberkati, Pak. Terima kasih. Saya mohon untuk turun. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Pak. Jangan lupa ya, pukulan yang satu peringatan, yang satu lagi keenakan gitu ya Pak. Lanjut. Itu sampai sekarang saya belum nalar tuh Bang, pukulan yang itu buat apa saya nggak paham. Ya, itu Ya khusus dilanjut dengan Bang Willy Brodus, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Pak Willy? Pak Willy Brodus? Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak. Ya, Bang Ardiansyah mau ditanggapi dulu? Pak, belum tanya. Turunin aja deh kayaknya kalau nggak ini. Selamat pagi Pak Andi Faisal. Waduh, ini kenapa nih? Ya, si cengengesan naik lagi. Selamat pagi Pak Cengengesan. Ya, Assalamualaikum.
Oh, Pak Halo, Andi. Oke, satu. Selamat pagi, Pak Andi. selamat pagi. Iya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dipertanyakan. Karena dari namanya saya asumsinya langsung Islam nih, Pak Andi. Alhamdulillah. Iya, gimana Pak? Ya, saya suka aja dengan room Mas Rahmatnya. Ya, ikutin beberapa kali room ini, baru berani masuk nih, berani minta. Saya cuma ingin nyampein aja, semoga terus bertambah orang-orang yang mau membuka hati dari ditutup di hati-hati mereka nih dari hasil di room ini, insya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Pak sudah menyampaikan rasa simpatinya ya, terutama kepada room saya. Ngomong-ngomong nih Pak, ada yang apa nggak Pak? Ya silakan Pak Ardian. Itu aja sih saya sampaikan. Kalau boleh izin saya turun kembali. Terus saya hanya bisa mendoakan semoga semua bentuk room ini pun juga kan ada satu perjuangan. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Itu ada di Al-Hajj ya Pak, ayat 46. Sebenarnya mereka bukan matanya yang buta tapi hatinya. Yuk dilanjut. Pak Cengengesan, gimana Pak? Apa kabar? Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya cuma mau ngucapin terima kasih aja sih adanya room ini, karena memang yang FYP di TikTok saya ini banyak sekali yang non-muslim tapi itu menjatuhkan agama muslim. Jadi dengan adanya room ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat hati yang tadinya keras itu bisa luluh. Dan benar dengan adanya Uniriva yang terlihat cerdas, terus di sini juga hostnya sangat Kok terlihat cerdas Pak? Itu cuma terlihat aja ya Pak? Ya, terlihat cerdas lah ya, karena kita Bukan bisa terlihat Pak, emang cerdas Pak beliau ini, bukan cuma terlihat. ya alhamdulillah lah ya. Karena adanya kalian semua ini sama aja kita itu lagi berjuang juga tadi seperti yang disebutkan oleh siapa tadi yang baru masuk ya, dan Faisal. Ya Pak Faisal. Dan yang saya nggak habis pikir itu kenapa mereka itu kok mau banget gitu buat memperkeruh suasana dan memecah belah agama yang ada di NKRI itu loh. Karena yang saya lihat di beberapa FYP yang live non muslim itu mereka menjatuhkan dengan dengan menggebu-gebu sampai membawa-bawa kalimat kasar dan kotor, itu sangat-sangat tidak etis sekali ya menurut saya. Karena memang ketika saat itu saya report, itu langsung diterima reportnya dan mereka itu kena tangguhan dari TikTok. Jadi benar-benar sangat berbeda sekali dengan room ini gitu. Makanya saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali dengan adanya room ini. Dan juga kemarin yang viral itu ada salah satu influencer bukan atau apa itu, dia itu yang suka podcast gitu kan, pakai bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya itu cepat banget tapi isinya nggak ada gitu loh. Dan di stage juga sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Nah itu rame juga tuh, dan sebenarnya saya agak sakit hati gitu ngelihat video si influencer itu kan, tanpa isi, tanpa data, tapi dia cuap-cuap membawa-bawa nama Islam dan juga rasis seperti itu. Dan alhamdulillah kita orang muslim ya tidak kekurangan orang cerdas. Jadi banyak sekali fakta yang dibuka. Ketika kita memberikan fakta, mereka itu kicap, diem, lalu minta maaf gitu loh. Jadi dengan sendirinya mereka tuh membuka keburukan mereka sendiri itu. Kenapa dengan hal seperti itu? Ya, negatifnya saya, sujuannya saya ya mungkin
kan kita tahu bahwa negara Israel ini sedang memberikan endorse kepada seluruh influencer di dunia kan ya. Salah satunya mungkin di Indonesia yang kita tahu untuk memecah belah bangsa kita. Sedangkan toleransi di Indonesia itu luar biasa bagus sekali dan hebat diakui di dunia. Nah, makanya mereka itu untuk memecah belah dengan cara seperti itu. Dan sangat disayangkan sekali gitu loh. Saya mempunyai tetangga yang non-muslim gitu. Dia Kristen taat beribadah ke gereja setiap minggu. Kita ramah sekali. Ketika saya lebaran gitu ya, saya selalu memberikan makanan lebaran seperti opor, ketupat, terus juga sambal goreng ati. Dan ketika mereka Natal, mereka juga memberikan kayak kue, cake Natal gitu loh. Tapi kita saling toleransi gitu. Kita nggak akan mengganggu agama kita masing-masing gitu loh. Jadi Islam itu benar-benar damai sih menurut saya. Dan juga memang benar-benar yang kita diajarkan Islam itu tidak ada namanya kekerasan dan saling hina-menghina, apalagi berkata kotor ke sesama dan saling menjatuhkan kitab suci nih yang lagi dibahas gitu loh. Tapi Islam itu selalu membuka fakta yang ada gitu. Makanya dengan adanya host Rahmat ini sangat terbantu sekali nih orang-orang cerdas Islam. Tidak kehabisan. Itu sih. Jadi kayak misalkan intinya kemarin saya baca Al-Quran surat At-Taubah ayat berapa itu 59 katanya ketika ada salah satu di antara kita itu memberikan sedekah ya. Contohnya misalkan kita ini umat muslim bergotong royong untuk memberikan sedekah ke Palestina. Karena ada yang nggak terima tuh yang kemarin itu yang ngomong bahasa Inggrisnya cepat bla bla bla. Nomor ayat 60 itu atau ayat 60. Tapi kami menangkap poin dari Abang Cengengesan. Ini namanya Cengengesan, maaf ya karena saya cuma ngelihat dari emotikonnya. Iya, tapi kami nangkap dari kami nangkap dari poin-poin dari Abang barusan dan ya itu kan termasuk kalau kita dakwah tapi mereka akan kristenisasi. Jadi mungkin itu termasuk upaya kristenisasi mereka dengan cara menghina agama kita, dengan cara menghina nabi kita, dengan cara menghina ajaran kita. Nggak apa-apa, biarkan aja. Jadi kalau bisa untuk ikhwan-ikhwan yang di bawah, kalau itu lewat di FYP, di blog, di skip aja. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih viewer, jangan dikasih media. Itu sih menurut kami. Iya sih, nambahin dikit ya. Ini sering kita ingetin ya ke teman-teman ya. Jangan pernah kepo atau masuk atau pengen tahu ke rumah penghujat. Percuma Anda akan sakit hati. Hanya akan nambah dosa Anda. Dan itu dilarang di Quran ya. Salah satunya Al-An'am 68. Ketika Anda satu majelis dengan penghujat, orang yang sedang mempermainkan agama ini, Anda akan dihukumi orang munafik. Jadi kami mengingatkan ini karena kami sayang dengan saudara-saudara kami. Jangan sekalipun pernah tipu apalagi pengen naik. Jangan. Skip, benar kata Bang Jibril. Skip. Jangan pernah sekalipun meramaikan formal mereka, apalagi memfollow mereka. Karena yang saya lihat justru yang meramaikan kebanyakan teman-teman muslim, yang memfollow kebanyakan teman-teman muslim. Artinya selama ini membesarkan penghujat justru teman-teman muslim secara tidak teman-teman sadari. Kalau teman-teman unfollow mereka, jangan pernah lihat lagi setiap siaran mereka. Berhenti kok mereka menghujat. Itu satu-satunya cara yang efektif. Iya. Dan kita ngebahas ini berulang-ulang juga termasuk mengiklankan kan. Jadi lebih bagus kita skip aja. Gimana? Yuk skip. Gimana Bang Cengengesan? Ada yang mau disampaikan?